Meme, coba kamu jelaskan saya, asal kata Trinitas itu dari siapa? Orangnya siapa? Siapa yang memperkenalkan Trinitas pertama kali? Silakan. Asal katanya dari mana? Siapa yang memperkenalkan pertama kali? Silakan. Oke, sebelum saya jawab, oke. Tetapi jawab dulu pertanyaan. Sebentar. Dialog kita itu terkorelasi. Iya, Sabar, yang lain diam aja dulu, yang lain diam dulu. Sebentar. Ini saya hostnya Bang Mem. Sebentar. Iya, tahu. Iya. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita nyimak aja dulu ya Bang. Siap. Ini di sini ada Meme nggak pakai K sama Bapak nggak pakai K. Silakan Bang Mem, dilanjutkan. Kucluk, Meme kucluk. Apa, Ustadz Alwan? Dengar baik-baik dulu pertanyaan saya ya. Kalau soal pertanyaan Ustadz Alwan nanti saya akan jawab. Tetapi supaya dialog kita ini terarah, jawab dulu pertanyaan saya. Dijawab dulu, bro. Jawab dulu. Sabar. Yang lain diam aja dulu, yang lain diam dulu. Dijawab dulu, biar Bentar, yang lain diam dulu. Sunan diam dulu. Nah, Ustadz Alwan, begini. Tadi kan saya bertanya, Ustadz Alwan tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu kan datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Lalu Ustadz Alwan mengatakan Abraham, Ishak dan Yakob. Berarti secara tidak langsung di sini Ustadz Alwan mau mengatakan bahwasan Tuhan itu satu, tetapi ada penyelewengan terdahulu, maka Tuhan itu datang memperbaiki penyelewengan itu di zaman Muhammad. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz Alwan, apakah Tuhan para nabi yang ada di dalam Alkitab yang kami imani sekarang itu sama dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Ustadz Alwan mengatakan Tuhan di zaman Muhammad itu memperbaiki orang-orang di zaman sebelumnya itu karena mereka sudah melakukan penyelewengan. Silakan. Oke, begini ya. Saya kasih jawaban ringkas aja, biar kamu langsung lanjut dengan pertanyaan saya. Jadi Allah, atau kami Muslim, beriman kepada Allah. Dan Allah ini adalah Tuhannya para nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad. Para nabi itu diberikan wahyu yang dikenal dengan Injil, dikenal dengan Torah, dikenal dengan Zabur. Jadi kalau bicara Tuhan yang dimaksud itu Tuhan yang sama. Tetapi kalau kamu katakan bahwasanya berarti sama dong dengan Alkitab yang kamu percayai, kami percayai, tunggu dulu. Berhenti sampai di situ dulu. Ini kan bicara tema yang lain ini, bicara tentang kitab. Apakah kitab Injil itu adalah Injil yang dimaksud Quran? Apakah berbicara Torah itu yang dimaksud Quran? Karena Quran juga dengan gamblang mengatakan bahwasanya yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Orang-orang ini nulis sesuatu, ditulis-tulis, lalu dia katakan itu kitabullah gitu. Padahal istilah kitabullah, firman Allah atau sesuatu tulisan yang dilhami oleh Tuhan tidak mungkin mengandung kesalahan, alias dia inerensi, terjaga dia. Jadi saya rasa jawaban saya jelas, clear dan padat dan jelas. Sekarang kamu yang percaya dengan Trinitas itu, Meme, saya tanya soalan sederhana saja. Trinitas itu asal katanya apa? Siapa yang pertama kali mencetuskannya? Silakan. Oke, Trinitas ya. Tapi sebentar tolong dijawab Ustadz Alwan ya. Jadi kalau memang katakan tidak. Kalau memang katakan ya. Sudah 2 kali loh saya jawab. Iya. Kalau memang katakan tidak. Kalau katakan ya. Ini sebagai gambaran aja. Nanti tolong Udah jawab. dijawab itu. Saya akan lanjutkan lagi. Nanti tolong jawab itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, doktrin Kristen yang Tritunggal ini, itu kata Latin secara umumnya itu berarti Trinus. Artinya rangkap 3. Nah, Tritunggal ini diperkenalkan di tahun 325 ketika konsili bapak-bapak gereja. Nah, inilah Tritunggal terbentuk. Itulah jawaban dari saya, Ustadz Alwan. Oke, baik. Bayangkan ya, ada orang mengaku beriman kepada sesuatu, tapi dia tidak tahu letak asal-usulnya gitu. Itu seperti dia percaya batu ponari itu. Batu ponari bisa menyembuhkan, tapi dia tidak tahu batu ponari itu punya siapa. Gitu. Siapa tahu itu habis cebok dipakai kan, mengelap pantat. Saya katakan begini, Trinitas itu diperkenalkan oleh namanya Theophilus Antiochia dari 180 Masehi. Harus saya menerangkan kayak gini. Dan itu berasal dari kata trias, bahasa Yunani itu trias.
Asal mulanya di situ. 325 itu Konsili Nisea. Bahkan di sana belum disebutkan Trinitas. Ayo. Ngarang bebas tuh. Di Konsili Nisea Trinitas sudah disebutkan. Roh Kudus bahkan baru disebutkan di Konsili Konstantinopel 381. Kenapa harus Muslim yang menjelaskan ini coba? Dia percaya beriman kepada Trinitas. Dia tidak tahu sejarah Trinitas itu kayak gimana, bos. Jadi itu penyimpangan yang terjadi di situ. Ada terjadi penyimpangan di situ. Saya mau tanggapi ini bahwa kenapa Al-Quran datang bukan tadi yang seperti ini. Saya tadi katakan Al-Furqan pembenaran. Karena begini, ya, ketika Yesus itu dianggap sebagai punya kesetaraan dengan Tuhan, ya dia setara dengan Tuhan. Disitulah dilema itu terjadi. Dianggap dia satu unsur daripada Bapa itu sendiri. Dia sehakikat. Yohanes 1 nomor 1. Dia sehakikat, sederajat. Ini kan tema kita, topik kita ini. Apakah Allah yang kita sembah atau Tuhan yang kita sembah itu mana yang benar? Orang-orang Yahudi tidak masalah dengan penyebutan Allah. Buktinya Abdullah bin Sabah, orang Yahudi disebut dengan Allah itu sendiri. Tidak ada komplain tuh orang Yahudi. Mereka tidak bisa sebut tetragrammaton itu Yod, He, Vav, mereka nggak bisa sebut. Mereka sebutnya Hashem, Edonai. Ya, Shema Israel, Edonai Eloheinu, Edonai Echad. Mereka tidak berani menyebutkan kata 4 itu yang sakral itu. Yang orang Kristen berani sebutkan Yahweh. Nah, bagian Islam menegaskan bahwa itulah Allah itu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ujuk-ujuk datang Kristen. Menegaskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah sekaligus Tuhan, sekaligus Bapa itu sendiri. Konsep ketuhanan yang akan jadi misteri selamanya. Selama-lamanya. Di situ letak masalahnya. Nah coba, Bos elaborasi dulu. Sekarang sejarah, ini sebenarnya waktunya Bos bertanya nih. Atau gimana? Baiknya gimana? Anda mau tanya dulu ke saya atau mau tanggapi dulu? Silakan. Saya tanggapi dulu tentang Tritunggal dulu, lalu selanjutnya itu saya masih mengulangi pertanyaan saya karena belum dijawab. Boleh ya? Silakan. Oke, jadi begini ya, saya mengatakan penyempurnaan konsep Tritunggal itu terjadi di tahun 325 itu adalah sebuah konsili bapak-bapak gereja. Tetapi sebelumnya itu bapak-bapak gereja itu sudah memperkenalkan tentang Tritunggal. Tetapi peresmiannya itu tahun 325 berhubungan dengan ada salah satu sekte Arianus yang mengajarkan tentang kesesatan yang berlawanan arah. Maka bapak-bapak gereja itu mempunyai inisiatif untuk melakukan konsili Nikea tahun 325 membahas tentang siapa Yesus. Paham ya? Jadi sebelum bapak-bapak gereja ini menetapkan Tritunggal di tahun 325 ini, kamu mengatakan tadi cuma hanya Theophilus. Bukan, banyak orang. Bukan hanya Theophilus saja memperkenalkan tentang Tritunggal kepada orang-orang. Contoh, seorang bapak gereja, yaitu namanya Ignatius dari Antioquia, itu hidup di tahun 110. Beliau itu sudah memperkenalkan Tritunggal kepada orang-orang. Lalu ada lagi seorang bapak gereja namanya Justinus Martir, itu lahir di tahun 100, meninggalnya itu di 165 itu, juga sudah memperkenalkan Tritunggal. Masih banyak lagi. Lalu ada Theophilus dari Antioquia. Banyak. Lalu ada Clemens dari Alexandria. Lalu Santo Basilus. Banyak yang memperkenalkan tentang Tritunggal. Tetapi endingnya itu sudah saya katakan tadi. Endingnya itu tahun 325. Itu endingnya ya. Jadi berkaitan tentang Tritunggal, saya katakan sudah saya jawab. Nah, saya masih mempertanyakan tentang apa yang dipaparkan oleh Ustadz Alwan. Beliau mengatakan ataupun mengklaim bahwasan Al-Quran itu datang memperbaiki kitab-kitab sebelumnya.
Dan beliau juga mengatakan bahwasan kami mengimani para nabi termaksud Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi yang mau saya katakan di sini, Abraham, Ishak dan Yakub ataupun seluruh para nabi namanya yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu terlebih ada di dalam Alkitab dulu baru Al-Qur'an. Kalau Anda mengatakan mereka ada sosok yang sama, berarti Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah sosok yang sama. Nah, pertanyaan saya masih ulangi lagi, apakah Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah sosok yang sama atau tidak? Silakan. Oke, sebelum saya Silakan, jawab ya. silakan dijawab ketiga kalinya, Ustadz Alwan. Iya, ketiga kalinya. Terima kasih, host. Rangkap 3, Pak. Pak, jawabnya rangkap 3. Jadi saya tanggapi dulu tadi. Memang meme gini ya, berbicara ini memang tidak bisa Google saat ini lalu kemudian berbicara asal sebut asal ngomong gitu. Tadi saya katakan yang pertama kali menegaskan istilah Trinitas itu trias itu adalah dari Theophilus Antiochia. Dia sebutkan nama bapak-bapak gereja itu asal comot aja itu. Ignatius disebut. Tadi lupa dia Polycarpus. Dia tidak sebut Irenaeus misalnya. Dia tidak sebut, tadi dia sebut beberapa nama ya yang justru sebenarnya gini loh. Saya tuh selalu kasih tantangan ini kepada seluruh Kristen. Tidak hanya di Komal Indonesia, Komal Barat juga. Tunjukkan kepada saya satu pun bapak gereja yang menyetarakan Yesus dengan Bapa. Di abad Jisamsu itu 234 itu. No way, tidak ada itu. Gak ada satupun bapak gereja yang pertanyaan dia si Meme tadi kan mengenai alat Tritunggal itu kan udah dijawab. Coba Pak, dikondisikan dulu ini ya, kondisikan. Iya. saya lagi tendang ya. Itu host yang Enggak. Iya, saya yang nendang. Kesurupan itu orang, aduh. Karena kalau Muslim main potong-potong gitu pun saya akan tegur. Silakan, Ustaz. Jadi ini sebelum saya jawab pertanyaan dia tadi. Jadi pelajari dengan baik gitu sejarah sebelum meyakini sesuatu. Lalu dibicara tadi diresmikan ya, digunting pita itu 325 gitu. Tuhan diangkat resmi jadi di tahun 325 Masehi menjadi Tuhan. Makanya perhatikan baik-baik kredonya. Kredo itu kayak keputusan akhir daripada konsili itu. Namanya kredo Nisea. Bahwa Yesus itu diangkat setara itu, true God from true God, itu memang di saat konsili kredo itu. Tapi belum ada Roh Kudus. Coba, belum ada unsur ketiga dari Tritunggal, lalu kamu katakan itu sudah diresmikan. Kan masih sisa satu dong. Belum ada. Tidak ada pembahasan tentang Roh Kudus itu kecuali setelah konsili di saat konsili Konstantinopel 381. Catat itu baik-baik. Oke? Jadi barang ini memang tidak bisa di Google saat ini, meme. Saya luruskan bagian itu dulu karena itu distorsi sejarah tuh. Biar orang paham, biar orang ngerti ya bahwa bapak-bapak gereja itu tidak pernah memuliakan Yesus. Saya belum masuk kepada satu fakta yang saya ungkapkan bahwa ternyata ada cawe-cawean dari Raja Konstantin yang memperkenalkan istilah pagan daripada Sol Invictus. Pagan tuh. Karena istilah pagan yang disembah oleh Konstantin, raja penguasa Romawi pada saat itu, dia gunakan istilah logos, dia gunakan istilah son of God, dia gunakan istilah father, abba atau bapak. Dipakai istilah itu sama, dijiplak, ya, dijiplak, dikopi pastekan ke dalam pemahaman itu. Lalu Arius berdasarkan sejarah komplain. Kalau ini bukan dari raja, kami harusnya bisa menentang ini. Istilah apa yang dipakai dimasukkan situ istilah pagan tadi itu. Kesetaraan itu. Jadi sudahlah, berhenti bicara tentang Trinitas dulu ya. Saya jawab pertanyaan bagian yang tadi. Sama tidak? Saya katakan tadi loh, orang Yahudi di Arab menyebut namanya Abdullah. Ada tokoh Yahudi yang kita sering kenal namanya Abdullah bin Sabah. Berarti Allah itu orang Yahudi Arab terima juga Allah. Dan Al-Quran menegaskan orang-orang dulu ketika mereka saya kulun Allah, mereka akan mengatakan Allah kalau mereka lagi ketakutan di tengah laut. Mereka takut, mereka katakan Allah. Orang Arab sampai zaman sekarang, kamu buka website Sentakla. Orang Arab itu pakai Allah besar-besar tuh Allah. Tidak diproblemkan itu masalah Allah. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu sama? Orang Kristen Arab, orang Yahudi Arab, there's no problem.
Bahkan kalau kita tanya rabi ya, rabai, banyak yang mengatakan boleh sholat di masjid. Itu sama saja menyembah. Itu karena bisa. Sekarang kita balik bertanya, kalian yang mengambil kitab Yahudi masukkan menjadi Old Testament bagi kalian, mereka percaya tidak dengan Tuhan kalian yang model segitiga itu? Trinitas itu, percaya tidak? Mereka percaya itu monoteis tidak? Bukankah mereka mencak-mencak dan marah? Ngapain itu? Mereka bilang begini, Tuhan kita ada Roh Kudusnya, ada Yesusnya lagi nambah-nambah di situ. Nah itu. Jadi kalau mau cocok-cocokkan, sepertinya orang Yahudi lebih bisa menerima Islam sebagai agama yang selaras dengan mereka. Ada satu artikel saya baca, itu di website Yahudi, saya nggak tahu, kalau tidak salah di Jewish Library, tapi nanti saya cross-check ulang, di sana dikatakan bahwa penggunaan Hashem is similar with Allah. Hashem itu bisa dipakai seperti halnya Allah, bisa dipakai. Jadi Anda bisa menyebut tetragrammaton itu dengan Allah. Itu bagi orang Yahudi, tapi jangan salah artikan bahwa kami Muslim itu membutuhkan Yahudi, membutuhkan Nasrani untuk membenarkan iman Islam. Tidak. Umar bin Khattab memegang selembar Torah. Kata Nabi SAW, apakah kamu tidak percaya denganku? Jadi Nabi saja cukup, nggak perlu Torah. Kata Nabi SAW, kalaulah Musa ada hadir pada saat ini, ia akan menjadi makmum di belakangku. Ya, jadi paham ya, jelas ya, sudah saya jawab ya. Ini ketiga kali ya. Oke. Halo, bisa saya tanggapi nggak Ustadz Alwan ini ya? Bisa saya tanggapi. Kamu pikir Meme Bos tidak bisa ini? Itu host jadi. Silakan Meme Bos. Ustadz Alwan, saya tadi ini Siapa lagi yang nyeletuk barusan itu? Itu tadi saya udah 3 kali ngasih kesempatan ya, udah terima kasih. Tapi kalau saya mau nyeletuk saya bisa buka scripture perjanjian baru dan hancurin dari situ. Tapi saya juga menahan diri untuk tidak nyeletuk. Silakan, Membos. Oke, saya lanjutkan ya. Kasihanilah Meme Bos. Oke, saya lanjutkan ya. Tapi sebelum Meme Bos, maaf, saya mesti sapa dulu nih saudara-saudara kita. Kang Dito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Ardiansyah asli kan? Asli, nggak ada yang bisa cloning. Oke, siap. Silakan, Membos. Oke, saya lanjutkan ya. Saya bingung dengan Ustadz Alwan ini. Dia tidak berani mengungkapkan itu dari sudut pandang ajarannya. Tetapi dia memperkuat dari sudut pandang Kristen Arab dan juga ungkapan-ungkapan dari para rabi secara personal. Saya tidak bertanya tentang ungkapan para rabi secara personal. Saya tidak bertanya tentang Kristen Arab mengakui bahwasan Tuhan Islam dengan Kristen itu sama ataupun Yahudi sama. Bukan. Yang saya tanyakan ini ketika Al-Quran mengklaim bahwasan Al-Quran itu datang untuk memperbaiki kitab-kitab sebelumnya. Lalu Al-Quran itu mencantumkan nama-nama Nabi itu yang ada di dalam Alkitab semua dimasukkan ke dalam Al-Quran. Berarti logikanya, berarti Islam itu menyembah kepada Tuhan yang sama. Saya tidak bertanya tentang pendapat Kristen Arab. Saya tidak bertanya tentang pendapat para rabi secara personal. Yang saya tanyakan ini pendapat dari ajaranmu, dari imanmu, dari Al-Quranmu, dari hadismu. Ini yang saya tanyakan. Harus dijawab. Apakah Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dengan Alkitab itu sama atau tidak? Silakan. Apa ya? La haula wala quwata illa billah. Silakan, keempat kalinya, Ustadz. Keempat kalinya ya. Saya bukankah dari awal itu saya sudah katakan apa yang saya ucapkan ini itu terlalu berlandaskan Quran dan Sunnah. Saya bicara atas agama Islam. Ketika ini bukan pendapat saya. Yang tadi itu suplemen tambahan. Bagaimana orang Kristen juga mengenal Allah, orang Yahudi juga mengenal Allah, mereka mengakui Allah pengganti Hashem. Kalau Quran jangan ditanya. Quran itu kan, bahkan Quran itu mengatakan ya, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Tidak Allah bedakan seluruh para nabi itu. Para nabi itu membawa pesan yang sama. Kalimatun sawa'um bainana wa bainakum. Mau begitu cara penjelasannya. Arabnya begitu. Saya sebutkan ayatnya gitu.
Kalimat yang sama. Ayo, kita kalimat yang sama. Apa itu kalimat yang sama? Sembahlah Allah, satu-satunya, the only one. Kul, katakan, wallahu ahad, lam yalid walam yulad, tidak punya anak. Ya. Quran itu dengan tegas menegaskan itu semua. Jadi yang dimaksud itu Isa, Musa, Ibrahim, Yakub, Ishak, seluruh para nabi Allah yang ada disebutkan di Quran atau yang tidak ada disebutkan di Quran, ketika mereka menyerukan monoteisme, sembah Allah satu-satunya, tidak ada, maka itu adalah kalimatun sawa. Kalimat yang sama, yang diagungkan dari dulu sejak zaman nenek moyang kita Adam sampai hari kiamat nanti. Tidak akan berubah itu. Jadi apa meme bos yang kau mau tanya sebenarnya? Nah sekarang saya bagian bertanya lah, karena kita gantian, kita tip. Tadi Trinitas kamu tidak tahu asal muasal. Sekarang saya coba tanya lagi. Carikan saya ungkapan dari Bapak Gereja misalnya, awal-awal. Kita bicara tentang ortodoksi, keaslian ajaran. Saya mau tanya sama meme bos. Ebionet itu adalah pengikut Kristen mula-mula. Ebionet. Saya tidak tahu nih, dia tahu apa tidak nih Ebionet ini. Bukan anu ya. Bukan granat ya. Bionet ini bukan kentang makanan apa gitu ya. Ebionet, suku atau apa kelompok Ebionet. Kristen mula-mula yang percaya Mesias, Yesus sebagai Mesias. Menurut kamu generasi awal ini biasanya benar atau generasi setelahnya yang benar? Lalu pertanyaan saya yang kedua, iman apa yang mereka percayai? Kelompok mula-mula yang percaya kepada Yesus ini. Orang Yahudi pula. Ayo coba kamu jawab. Jangan cepat. Wah, jangan Apa saya lanjutkan lagi? Ya enggak. Maksudnya bukan saya bukan tertawain kamu. Maksudnya ini ada tetanggaku di sini, dia ngejek-ngejek. Saya lanjutkan ya. Bang Mim, tadi udah dijawab ya soal Tuhan Yahudi sama Tuhan awalnya. Nanti saya akan counter attack di sini nanti karena dia sudah jawab, saya counter attack. Mantap. Kita tunggu Bang. Silakan. Jadi Ustadz Alwan ini mencoba mengungkapkan sebuah sejarah tentang peristiwa 2000 tahun yang lalu itu berkaitan tentang Ebionit ataupun Nasrani dan Kristen. Beliau ini tidak tahu bahwasan Ebionit itu bukan Kristen, Nasrani itu bukan Kristen. Ebionit itu adalah salah satu sekte daripada orang-orang Yahudi yang memberitakan tentang Yesus itu berbeda dengan apa yang diberitakan oleh para rasul. Kenapa mereka itu memberitakan berbeda dengan apa yang diberitakan oleh para rasul? Karena mereka itu bukan murid-murid Yesus secara langsung. Yesus itu hanya memberikan amanahnya itu untuk memberitakan Injil itu kepada murid-muridnya, bukan kepada kaum Ebionit. Paham ya? Kaum Ebionit itu ditolak oleh para rasul. Para rasul ini siapa? Para rasul ini adalah murid-muridnya Yesus karena mereka lah yang mendapatkan amanah untuk memberitakan Injil bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi juga kepada bangsa-bangsa Goim, yaitu bangsa di luar daripada bangsa Israel yang tidak pernah mengenal Tuhan. Itu Anda harus pahami dulu. Nah, Nasrani itu juga bukan Kristen. Nasrani ini awalnya adalah Nasrani, lalu pecahannya itu menjadi Ebionit. Ebionit itu setelah Kristen baru Ebionit. Jadi Anda ini nggak tahu sejarah ini. Sekte Nasrani itu berjalan sama-sama dengan pemberitaan para rasul. Artinya di zaman para rasul ini ada dua golongan yang memberitakan Yesus. Golongan yang pertama adalah murid-murid Yesus yang diamanahkan Yesus secara langsung. Lalu ada golongan orang-orang Yahudi yang disebut dengan Nasrani. Nah, Nasrani ini disebut oleh para rasul bahwasan mereka ini adalah penyakit sampar. Karena mereka ini menularkan penyakit terhadap orang-orang lain, bukan berarti penyakit secara harafiah, tetapi mengajarkan tentang kesesatan itu dikatakan menularkan penyakit. Jadi para rasul ini menjuluki kaum Nasrani ini sebagai penyakit sampar. Lalu seiring berjalannya waktu, Nasrani itu pecah, terbentuklah namanya Ebionit. Paham ya?
Nah, sampai di sini saja dulu berkaitan tentang Ebionit. Saya lanjutkan lagi tentang klaim yang disampaikan oleh Ustadz Alwan, bahwasan Tuhan yang disembah oleh umat muslim itu sama dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang disembah oleh para nabi ataupun orang Yahudi ataupun orang Kristen. Nah, di sini saya akan melakukan counter attack. Semoga Ustadz Alwan dengar baik-baik ya. Semoga semuanya juga mendengarkan baik-baik apa yang saya paparkan. Saya akan memaparkan agak sedikit 3 menit mungkin ini supaya menyadarkan ya. Jadi begini Ustadz Alwan ya, ketika engkau mengatakan bahwasan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran itu sama dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Tuhan yang ada di dalam Al-Quran itu di zaman Muhammad, dia datang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan orang-orang di masa lampau. Itu dari sudut pandang Islam. Sekarang kita lihat daripada sudut pandang Alkitab. Jangan pendapat para rabi, jangan pendapat bapak-bapak gereja, tetapi pendapat Tuhan itu sendiri yang dia sampaikan kepada nabi-nabinya. Apakah benar akan ada seorang nabi yang dijadikan pintu iman dari bangsa-bangsa lain? Tidak ada. Tetapi Tuhan hanya menetapkan bahwasan pintu iman itu hanya melalui bangsa Israel, maka dari mereka inilah seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat ataupun kasih karunia dari Tuhan. Jadi jikalau kamu ingin mengenal Tuhan, harus melalui bangsa Israel, bukan tanah Arab. Tanah Arab tidak dijanjikan Tuhan. Ayatnya dari mana? Saya akan bacakan. Teman-teman dengar baik-baik ya. Saya mengutip sebuah kitab Yesaya 49 ya. Ini Tuhan menegaskan langsung kepada Yesaya. Apa kata Tuhan kepada Yesaya ya? Yesaya 49 ayat 3. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Nah, kita lihat lagi di ayat 6-nya. Apa bunyinya? Kita lihat ini. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak pernah menetapkan Muhammad yang lahir di tanah Arab itu untuk menerangi bangsa-bangsa, tetapi Tuhan hanya menetapi bangsa Israel akan menerangi bangsa-bangsa. Melalui mereka lah seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini sudah satu ketetapan pintu iman. Pintu iman tidak akan pernah diturunkan ke tanah Arab, tetapi hanya melalui Israel. Maka dari Israel inilah kita yang tidak pernah mengenal Tuhan, nenek moyang kita adalah bangsa Goyim yang tidak pernah mengenal Tuhan, harus mengenal Tuhan dari mereka. Ini sudah dikunci mati. Lalu diperkuat oleh Yesus ketika di zaman Yesus. Apa kata Yesus? Nah, saya bacakan lagi. Jadi di sini kita harus teliti benar-benar untuk menjelaskan firman Tuhan itu. Yesus ketika dalam dakwanya, apa kata Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 22? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, tidak bangsa lain. Kenapa tidak bangsa lain? Karena Tuhan sudah menetapkan bahwasan pintu iman hanya melalui orang Yahudi. Lalu Yesus menegaskan lagi, dia mengunci sebuah pintu iman dengan mengatakan, dengar ya. Nah, dipersingkat aja Bang, ini kita bentar lagi mau bulan puasa Bang. Oh ya, maaf agak sedikit menyadarkan. Ya, dikit lagi. Ya, lalu Yesus mengunci sebuah pintu iman, bahwasan tidak akan ada pintu iman kepada bangsa lain, tetapi harus melalui bangsa Israel. Maka dia mengatakan begini, di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ustadz Alwan, kamu mengatakan Tuhan itu sama. Kenapa kamu melalui Muhammad, sedangkan Muhammad itu tidak dijadikan sebagai pintu iman, tetapi sudah mengunci mati. Artinya engkau telah menyembah kepada Allah lain, tidak menyembah kepada Tuhan para nabi yang ada dalam Alkitab. Clear di sini. Setuju ya? Kalau Anda tidak mengatakan setuju, berarti Anda tidak paham tentang apa yang saya jelaskan. Silakan lanjutkan. Justru yang tidak paham itu menebos. Saya sebenarnya gampang saja langsung bantai, tapi saya bikin runut ya, satu-satu ya. Begini, kita bantah dulu dari Ebionet tadi. Ebionet itu jelas orang Yahudi, awal, generasi awal.
Kalau kita bicara tadi, makanya pertanyaan saya itu sederhana tadi. Kalau kamu itu lebih percaya generasi yang mana? Yang percaya minal awwalin atau yang setelahnya? Tentu generasi awal. Karena otomatis generasi awal itulah yang berdekatan langsung. Kita bicara tentang rasul-rasul yang dimuat di dalam Bible itu, Petrus dengan 12 rasul yang lain. Itu kan orang Yahudi semua. Ebionit itu orang apa? Orang Yahudi kan? Mereka itu di TKP-nya, di areanya. Dan mereka itu percaya Yesus tetapi hanya sebagai Mesias saja. Sebagai utusan Allah seperti Yohanes 17 nomor 3. Tidak lebih daripada itu. Tapi pemahaman ini, kita bicara lagi konteks ketuhanan ya. Sebenarnya tadi melebar ke nubuatan tadi. Saya nggak tahu itu dia suka melebar kemana-mana. Tapi akan saya ikuti aja, nggak apa-apa. Kita bicara dalam konteks pemahaman. Ya, mereka itu tidak pernah mengagungkan Yesus itu selebar-lebar itu. Petrus sendiri di dalam ceramahnya dia di hadapan murid-murid rasul-rasul yang lain, ya, dia katakan bahwa Yesus itu diberikan segala mukjizat yang dia lakukan, segala kuasa yang dia buat, yang diberikan kepadanya itu atas kuasa Allah yang melalui perantaraan dia. Bahkan Yesus dibangkitkan pun dibangkitkan oleh Allah, oleh Bapa itu sendiri. Mereka mengajarkan konsep itu. Itulah yang diimani oleh Ebionit. Jauh-jauh kamu beriman kepada konsil yang diresmikan di Gunting Pita di tahun abad keempat tadi. Itu loh, deliknya di situ loh. Anda pilih beriman kepada yang generasi awal yang membersamai rasul-rasul itu. Ingat, itu satu Masehi loh. Ketimbang memilih mereka Athanasius dan kawan-kawan di abad keempat. Yang mereka rapat sidang, 1.800 bishop, uskup yang dikumpulkan, Konstantin memilih untuk mendiskualifikasi lebih daripada 50% pesertanya. Didiskualifikasi karena tidak sesuai dengan pemahaman Konstantin Raja yang cewek-cewek itu. Akhirnya ditinggalkan 318. Jelas konsensus, jelas menang yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dong. Menyamakan Yesus seperti dewa sebelumnya, dewa Mitras. Itu fakta sejarah. Jadi kalau kita bicara ketuhanan, unsur ketuhanan, belajar sejarah supaya kita tahu kronologis, latar belakang, backgroundnya, kenapa tiba-tiba dia menjadi Tuhan. Gitu, biar paham itu sejarahnya. Maka ketika saya perbandingkan Ebionit dengan kaum yang mendeklarasikan ketuhanan Yesus di 325 Masehi, mana yang lebih kalian imani, mana yang lebih kalian pilih untuk ikuti? Itu pertanyaannya di situ. Lalu melebar dia. Saya tidak tahu apakah kehabisan bahan dibahas ketuhanan ini. Dia melebar. Ingin membuktikan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah nabi dari Bani Israel. Jadi dia bukan nabi. Gitu. Dia katakan tidak ada nabi selain Bani Israel. Itu pemahaman dari mana? Sejauh mana kamu tahu Bible gitu? Bileam itu nabi dari mana? Dari Bani Israel. Mimpi orang kalau mengatakan Bileam itu dari Bani Israel. Jelas dia bukan dari Bani Israel, tapi dia nabi. Kata Tuhan di dalam, kata Hashem di dalam perjanjian lama, aku menaruh firmanku ke dalam mulut Bileam. Karena dia nabi. Iya kan? Apa susahnya bagi Tuhan mendatangkan nabi-nabi dari beberapa selain Bani Israel? Gitu. Lagi pula Ismail itu masih Bani Israel. Masih keturunan Kedar. Ini sebenarnya meluas jauh dari topik, tapi mau gimana? Dia maksa kita, dia keliling-keliling kayak ini. Apa itu namanya? Yang putar-putar di festival itu. Mutawaf mungkin, Ustaz. Mutawaf mungkin itu. Jadi coba kita fokus, Coba. Saya sebenarnya itu tertariknya itu begini. Sejak kapan? Tadi yang saya tanyakan itu nggak ada dijawab. Bahkan mungkin kalau saya suruh ulang pertanyaan, dia lupa tuh pertanyaan saya. Karena dia nggak jawab, atau mungkin dia tidak tahu. Harus jujur, dia tahu gitu. Tidak tahu gitu. Kalau bilang tidak tahu ya tidak tahu. Jadi pertanyaan saya mungkin kasih yang soft saja, yang ringan-ringan saja. Setahu kamu memang 325 itu kan belum ada Roh Kudus disebutkan, dijabarkan di situ. Belum diputuskan.
ketika Roh Kudus dibahas, terjadi perpecahan antara gereja timur dan barat. Ya, skesma, orang sebutnya skesma. Saya tanya, Meme tahu enggak kenapa Roh Kudus itu menjadi sebab perpecahan itu? Ayo coba saya tahu. Saya ingin tahu, kau tahu enggak dengan ketuhanan kamu ini? Coba jawab, silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Ustadz Alwan ini kalau sudah kena di pojok sana, dia sudah mulai menggiring opini. Ada. Lagi, saya lanjut. Fakta Nggak. loh, Meme. Jangan Saya terlalu bicara pintar, fakta jangan loh. terlalu pintar berdialog. Tetapi begini ya Ustadz Alwan ya, yang kamu sedang Terima menghadapi kasih, Meme terima bos. kasih. Tapi Ya. itu faktanya, Meme. Itu Bentar. melebar Kamu pada sedang kenyataan. kamu sedang menghadapi Kita Meme bicara- bos. Jadi bukan pendapat abal-abal yang kamu hadapi. Jadi Lihat saya lanjutkan judulnya, ya. Tuhan Islam dan Kristen. Lihat judul. Iya, biar- iya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Wah, Saya lanjutkan ya. saya juga bisa tuh kayak gitu tuh. Ini parah nih. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Ustadz Alwan, kenapa saya harus memperjelaskan bahwasan tidak ada pintu iman yang ditetapkan melalui bangsa lain? Ayub itu juga bukan bangsa Israel. Ayub itu adalah bangsa pagan, tetapi Tuhan memakai dia itu untuk mengembalakan umatnya, yaitu orang Israel. Ayub tidak pernah ditetapkan Tuhan sebagai pintu iman bagi bangsa-bangsa, karena Ayub tidak pernah menaklukkan bangsa-bangsa untuk memperkenalkan Tuhan kepada mereka. Lalu Bileam juga demikian. Tuhan tidak menjadikan mereka sebagai pintu iman karena mereka bukan berasal daripada orang Israel. Tetapi Tuhan hanya berjanji bahwasan pintu iman itu ditetapkan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu orang Israel, seperti yang sudah ditegaskan Tuhan kepada kitab Yesaya 49 tadi. Terlalu sedikit bagimu untuk menjadi umatku, tetapi darimu engkau akan menerangi seluruh bangsa-bangsa. Paham Ustadz Alwan ya? Jadi ketika Anda mengatakan bahwasan, oh kami umat Islam juga menyembah kepada Tuhannya para nabi di dalam Alkitab, ya itu sudut pandang kitabmu. Tetapi kitab kami membantah, bukan. Bagi kitab kami, kalian itu adalah penyembah kepada Tuhan-Tuhan lain. Bukan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab, yang disembah oleh para nabi, yang disembah oleh bangsa Israel, lalu yang disembah oleh orang Kristen. Itu harus dipahami dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang Yesus. Yesus ini adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi terdahulu. Di zaman Yesus itu, dia berinkarnasi menjadi manusia. Walaupun tidak secara gamblang dia mengatakan bahwasan aku ini adalah Tuhan sembahlah aku, tetapi kita lihat dari cara pekerjaannya, kita lihat dari cara perkataannya. Untuk melihat siapa Yesus itu harus melihat dari berbagai macam sudut pandang Alkitab, bukan mengutip satu ayat saja. Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal engkau Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu Anda mempertahankan itu sampai mati-matian, Anda abaikan ayat-ayat yang lain. Bukan seperti itu orang Kristen. Orang Kristen itu melihat Yesus itu dari berbagai macam sudut pandang untuk memastikan siapa dia. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Berkaitan tentang sekte sesat tadi ya. Saya mengatakan sekte sesat aja lah. Ebionit itu kan sesat itu. Ebionit itu memang benar. Mereka itu abad pertama sama seperti para rasul memberitakan Injil di abad pertama. Para rasul ketika memberitakan Injil itu belum ada Injil yang didokumentasikan oleh mereka, tetapi mereka memberitakan siapa Yesus itu secara lisan. Nah, kaum Ebionit juga demikian. Mereka memberitakan Yesus itu secara lisan, tetapi menjadi persoalan ini, kaum Ebionit ini siapa yang memberikan amanah kepada mereka untuk memberitakan Injil?
Kalau murid-murid Yesus, mereka mendapatkan legitimasi dari Yesus secara langsung. Ibu Nitin, siapa yang menyuruh mereka? Berarti kalau tidak ada yang menyuruh mereka, Yesus tidak pernah menyuruh mereka, berarti mereka ini adalah sekte sesat yang berusaha untuk menyesatkan orang-orang pada zaman itu. Mereka ingin menyaingi para rasul, tetapi yang menjadi persoalan, mereka tidak mendapatkan legitimasi secara langsung dari Yesus. Tidak ada. Mereka bukan murid-murid Yesus. Kalau Lukas dan Markus itu, mereka masuk dalam kategori 70 murid Yesus. Mulai nggak nyambung ini, membosankan. Oh ya, maaf, agak sedikit membosankan kalau saya memberitakan kebenaran memang sakit. Oke, saya lanjutkan lagi sedikit lagi, Ustadz Alwan. Agak sedikit sabar ya. Nah, Iya, tapi sebentar lagi kita mau sahur nih Bang. Jadi tolong dipercepat ya Bang ya. Tolong dipersingkat. udah puasa apa Bang ya? Iya, kita 13 hari lagi Bang. Kayaknya Abang kalau nggak di stop bisa sampai 2 bulan. Jadi tolong. Maksudnya masuk ke poin pertanyaan saya tadi. Tadi itu sudah lewat. Tadi itu apa yang dipertentangkan itu? Kalau Anda tahu. Tentang Yesus saya sudah selesai. Nah sekarang, Roh Kudus, apa yang dipertentangkan itu? Kan Roh Kudus baru diperbincangkan di Konsili Konstantinopel. Tahu enggak apa yang dipertentangkan lalu pecah? Terjadi skisma di situ. Tahu enggak? Oke, saya tidak tahu. Silakan kamu jelaskan. Itu menariknya di situ. Oke, saya tidak tahu. Coba kamu jelaskan. Saya benar nih. Yang lain diam dulu. Saya ingin mendengar apa yang dipaparkan oleh Ustadz Alwan. Saya diam. Oke. Sekarang kamu jelaskan tentang Roh Kudus di konsili tahun berapa, pembahasan tentang apa, konsili apa, dijelaskan. Silakan. Saya tunggu. Menariknya, kau beriman kepada sesuatu yang kau tidak ketahui. Itu Oke, silakan. Saya tunggu. Jadi skisma itu terjadi atau perpecahan, bahasa kita khilaf dalam bahasa Arab itu terjadi karena melihat Roh Kudus ini sebenarnya berasal dari mana? Ya, kalau dalam bahasa itu imbatta kalau nggak salah itu, dia berasal dari mana? Dari bapak dan anak atau dari anak dari bapak saja? Itu skismanya itu perpecahannya awal mula di situ itu biar kamu paham, biar kamu ngerti. Gitu. Kamu nggak tahu skisma segitiga itu bagaimana kamu beriman kepada Trinitas? Tapi lagi-lagi kalau kita bicara tentang tadi kamu sendiri akui ya, Ayub Bilayam bukan daripada. Kamu bilang itu pintu iman. Ini bicara tentang membuatkan loh ya. Kalau kita cuma mau main cocok logi ya, itu orang Yahudi mana yang percaya Yesus itu sebagai Mesias yang sudah datang? Mereka tetap menanti Mesias itu. Mesias itu tidak datang. Lalu dijadikan Yesaya 53 itu sebagai membuatkan untuk Yesus. Itu udah sering. Saya tuh nggak suka dengan perdebatan yang sudah klise. Orang sudah sering bahas. Apakah Yesus itu Yesaya yang disampaikan? Di dalam Yesaya itu dikatakan Yesaya 53 ya, lo to'ar ya, dia tidak tampan. Berarti Yesus pun tidak tampan gitu. Kamu percaya itu? Lo hadar, dia tidak menarik tampilan mukanya. Kenapa di gambar-gambar Yesus itu jadi tampan rupawan kayak bule? Apakah itu Yesus yang dimaksud Yesaya itu? Itu Yesus. Dia tidak punya keturunan, umurnya panjang. Yesus 30 tahun udah mati di tiang salib sana. Sudah itu klise. Diskusi itu sudah sering lewat gitu. Saya mau fokus kepada sesuatu yang esensial, ketuhanan. Kita fokus ke ketuhanan. Tadi saya tanya ya, kenapa Anda ikut Ebionet yang jelas-jelas tidak menjadikan Yesus Tuhan? Kenapa istilah Trinitas itu muncul di konsili-konsili? Kenapa Yesus itu kemudian dipertuhankan nanti di abad keempat, disejajarkan, dianggap true God from true God? Kenapa? Why? Kenapa harus ada cawe-cawe dari Raja Konstantin? Kenapa harus didiskualifikasi itu? Itu tinjauan sejarah itu. Kenapa tidak itu? Kita kan berbicara ketuhanan. 4 yang saya sebutkan barusan itu menegaskan bahwasanya benarlah mereka ini menyelewengkan ajaran Nabi Isa. Nabi Muhammad mengajarkan bahwasanya ya orang muslim, la taturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Kalian jangan puji aku, angkat aku seperti halnya mereka membuat Isa bin Maryam. Kasihan Isa bin Maryam ini. Manusia biasa, sering makan makanan, cinta ikan goreng. Mereka menjadikan dia setara dengan Bapa itu. Padahal kata Yesus, dalam versi Matius, jangan kamu ditanyakan apa itu baik. Dalam versi yang lain, ini pertentangan sebenarnya. Don't call me good. Ya, jangan panggil aku baik.
Tapi yang baik itu hanya Bapa seorang saja. Ya, ribuan ayat yang jelas, yang tidak ambigu, tidak bercabang, menegaskan Yesus itu tidak pernah menyamakan dirinya dengan Bapa. Ya, bahkan di dalam dekat-dekat kematian dia sendiri, dia mengatakan, ya sudah, kehendakmu lah yang jadi. Aku punya kehendak begini, Tuhan punya kehendak begitu, kehendakmu lah yang jadi. Itu subordinate namanya tuh, submission, totalitas submission, penyerahan. Itulah Islam itu. Jadi kita konteks, lihat judul ya, Tuhan Islam, Tuhan Kristen. Kalau kami mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjalankan para nabi ini, mengutus para nabi ini semua menjelaskan tentang keesaan Allah, keesaan Tuhan, tidak ada tambah-tambahan, dia bukan satu dari yang tiga, bukan tiga dari yang satu, tiga-tiganya bentuk segitiga, tiga-tiganya berbeda satu dengan yang lain. Itulah kenapa bertengkar kalian, mana yang Tuhan, mana yang bukan, dia waktu di dunia dia Tuhan atau tidak, apakah dia pakai baju tubuh kemuliaan atau tidak, bertengkar kalian, menerjemahkan itu dia daging atau dia manusia. Demikian. Aduh, sayang sekali kamu berhadapan dengan meme bos ini apa Ustadz Alwan ya. Sebentar Bang Bem. Gimana Bang Apokrifa? Ini kayaknya perlu dibatasin waktunya, host, biar nggak kemana-mana terlalu jauh, host. Kesimpulan aja udah, kesimpulan sudah cukup saya rasa ini. Sudah. Iya. Bang Membos kita kasih waktu 3 hari, nggak ada 4 menit aja, 4 menit aja untuk menjawab dan untuk closing statement 4 menit aja ya. Ini langsung closing ya? Iya, langsung aja. Oke, saya closing ya. Jadi begini teman-teman ya. Jadi ketika umat muslim mengklaim bahwasan Al-Quran itu datang untuk memperbaiki kitab-kitab sebelumnya, saya katakan ini tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Karena Tuhannya berbeda. Tuhan yang mereka sembah ini saya tidak tahu, diperkenalkan oleh Muhammad ini Tuhan dari mana saya tidak tahu. Tetapi saya pastikan melalui ayat-ayat Alkitab tadi, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perkataan Yesus sendiri, bahwasan tidak ada keselamatan itu melalui daripada bangsa lain, tetapi Yesus sudah mengunci mati bahwasan hanya melalui bangsa Israel. Maka dari bangsa Israel inilah seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, artinya kasih karunia dari Tuhan. Orang Kristen mengenal Tuhan dari mana? Orang Kristen adalah bangsa Goim. Nenek moyang kami 2000 tahun itu adalah bangsa yang Goim. Nenek moyang kami 2000 tahun yang lalu bangsa Goim, tetapi melalui pemberitaan para rasul yang dilegitimasi Yesus secara langsung, maka mereka memberikan diri mereka dibaptis sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka menjadikan Injil sebagai jalan kebenaran, maka mereka mendapatkan keselamatan daripada bangsa Israel, yaitu dari murid-murid Yesus. Siapa yang menjadi umat perjanjian? Orang Kristen. Orang Kristen telah menggenapi perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Apa kata Tuhan kepada Abraham? Olehmu seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kejadian 12 ayat 3. Lalu di zaman Yesaya Tuhan menegaskan lagi keselamatan itu hanya datang daripada bangsa Yahudi. Yesus datang lagi mengatakan keselamatan hanya datang daripada bangsa Yahudi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan harus melalui aku. Tidak boleh melalui tanah Arab. Kunci mati, selesai. Kalau kamu datang kepada Tuhan melalui tanah Arab, berarti engkau telah menyembah kepada tuhan-tuhan lain. Jadi jangan pernah mengaku bahwa engkau menyembah kepada Tuhan yang sama, tetapi engkau telah menduakan Tuhan yang disembah oleh para nabi yang ada di dalam Alkitab. Ini poin yang kita dapat di sini, bahwasan Tuhan yang disembah mereka tidak sama dengan Tuhan para nabi yang ada di dalam Alkitab yang kita sembah. Lalu berkaitan tentang Yesus lagi ya. Kristen itu tidak pernah menyamakan Yesus itu dengan Tuhan. Tetapi Yesus sendirilah yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Apa yang disamakan oleh dia ketika dalam pewartaannya, ketika dalam berkhotbahnya, ketika dalam pengajarannya kepada murid-muridnya? Apa yang diajarkan? Salah satu bentuk Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan itu dengan mengatakan bahwasan dengan mengatakan bahwasan di dalam Yohanes 10 ayat 30 itu, aku dan Bapa itu adalah satu. Itu adalah salah satu bentuk menyamakan dirinya dengan Tuhan.
Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 9, dia mengatakan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa itu. Jadi untuk apa kamu bertanya tentang Bapa itu? Aku sudah berada bersama-sama kamu di sini. Inilah salah satu bentuk Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bukan orang Kristen yang menyamakan Yesus dengan Tuhan. Nah, ketika Yesus itu menyamakan dirinya dengan Tuhan, tetapi kamu juga masih tidak percaya, maka apa kata Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 24? Kalau kamu tidak percaya kalau Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan, maka Yesus mengatakan begini, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwasan akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aku telah menyamakan diriku dengan Tuhan, tetapi kamu masih saja tidak percaya, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi kalau Ustadz Alwan mengatakan orang Kristen menyamakan Yesus dengan Tuhan, bukan Ustadz Alwan. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Melalui perkataannya, melalui perbuatannya, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, bukan kami. Tetapi poin yang paling penting di sini. Dikit lagi. Habis waktunya Bang. Kemudian 4 menit. Maaf ya, habis. Maaf, Alex sedikit. Baik, saya Silakan Ustadz Alwan. baik ya. Jadi saya langsung tanggapi saja karena cukup waktu banyak diambil tadi. Meme Bos begini, Meme Bos mengatakan bahwasanya kami bukan Kristen yang menyamakan Yesus dengan Tuhan. Yesus sendiri yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bukankah Yesus itu mengatakan dia diutus oleh Bapa? Betul tidak? Betul kan? Yesus mengatakan aku diutus oleh Bapakku. Aku menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapa. Lalu Yesus sendiri mengatakan, tidaklah lebih besar yang mengutus daripada yang diutus. Coba. Yesus sendiri ngomong loh. Tidak lebih besar yang diutus daripada yang mengutus. Artinya yang mengutus itu pasti lebih besar. Yesus mengatakan dia hamba. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan dialah hamba Tuhan. Dia ditunjuk menjadi Kristus. Siapa yang menunjuk itu? Bapa. Lalu Yesus mengatakan di Yohanes 13:16, aku berkata kepadamu sesungguhnya hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Gitu. Kamu fitnah Yesus. Itulah yang sebenarnya yang kalian lakukan. Saya tahu kitab Bible ini banyak kontradiksi, banyak korupsi, banyak. Tapi kadang-kadang benar juga yang dia bilang. Gitu. Jadi saya rasa ya kawan-kawan, berhati-hatilah. Dari tinjauan sejarah, tidak ada bapak gereja yang mengatakan Yesus itu setara dengan Bapa. Bahkan mereka komplain gitu. Ini kalau tidak bukan cawe-cawe Raja Konstantin yang ingin menjadikan Kristen agama negara, ya karena dia yang menginisiasi itu, dia yang menentukan siapa yang berhak masuk, siapa yang keluar, dan dia yang memperkenalkan istilah homoousios, sehakikat, sederajat, co-equal, co-eternal, dia yang perkenalkan itu. Ayo, kalau dia yang perkenalkan itu, kalian berarti mengikuti ajaran Konstantin. Sadarlah. Saya tunjukkan lagi kaum pertama yang beriman kepada Yesus sebagai Mesias itu Ebionet. Mereka tidak berani mengatakan dia Tuhan. Abad pertama loh, bandingkan dengan abad keempat sana. Lalu saya tunjukkan bagaimana ketika diajukan istilah Roh Kudus masuk ke dalam 3 elemen ya, salah satu elemen ya, ini bukan air, tanah, angin seperti Avatar, tapi ini 3 unsur tadi. Maka dibikinlah perpecahan itu. Orang bingung, ini dia Roh Kudus ini dari anak dan bapak atau dari bapak saja. Maka terjadi perpecahan. Belajar sejarah kalian. Belajar baik-baik. Jangan nanti kayak meme gitu loh. Tahu enggak sejarah gini-gini? Kamu jelaskan. Dia suruh orang muslim jelaskan. Karena saya tahu penjelasan itu, maka saya beriman kepada Allah, beriman kepada Quran, ya, beriman kepada semua Rasul, dan saya meyakini bahwasanya Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa telah dirubah-rubah, telah dibuat-buat, telah dikarang-karang, dan itu dikatakan oleh para peneliti Bible di zaman sekarang. Allahu yubarik fikum, ya. Semoga kita semua dibawa Allah kepada jalan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang jadi tumbal berikutnya? Masih ada Sudah, 44 detik lagi.
Ya, saya mau pamit aja, mau menjelang Oke, maghrib. terima kasih Ustadz Alwan ya. Terima kasih Meme, belajar ya sejarah kau. Ya, saya masih mencari tumbal ini ya Pak Ustadz Alwan. Ya, carilah. Ini di dalam ini masih ada ini nih. Masih ada ini. Oke, silakan yang lain ya, lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Apa? Waalaikumsalam. Ardiansa masuk dia ini mantap ini. Ini tumbal berikutnya Ardiansa nih. Ini Bang Ardi asli. Assalamualaikum Bang Ardi. Asli, waalaikumsalam. Masya Allah. Enggak, sebelum kita ganti topik, maaf ya Bang Meme, sebelum kita ganti topik, saya mesti, nah tuh baru alarm mestinya Ustadz Alwan selesai. Sebelum kita ganti topik, saya mau meluruskan beberapa narasi yang agak bengkok-bengkok. Boleh abang-abangku di sini? Boleh dong. Iya, jadi tadi ada narasi-narasi yang bengkok, yang belok-belok ya, sedikit-sedikit. Tapi saya mau melurusin aja di sini. Di sini saya ada dari World History of Encyclopedia. Ini websitenya dilindungi oleh UNESCO Archive, jadi dilindungi oleh PBB ya. Di sini dijelaskan betul bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Alwan, bahwa the word Trinity appears nowhere in the Bible. The concept finalized at the First Council of Nicaea 325. Berarti betul yang Ustadz Alwan sampaikan. Habis itu kalau kita buka dari New Saya Advent. menyampaikan bukan Ustadz Alwan itu Bang. Salah. Oh, saya pikir abang menyampaikannya dari abad 1 udah ada Trinitas. Bang. Bukan saya menyampaikan bukan Ustadz Alwan itu. Oke, ya abang kayak siapa kayak ambil deh kreditnya nggak apa-apa. Newadvent.org. Di sini di First Council of Nicaea 325. Ini di sini baru ada Son of God, baru ada ketuhanannya. Nah, di First Council of Constantinople, sesuai yang Ustadz Alwan bilang tadi, ini baru masuk namanya Holy Ghost atau hantu suci atau apa ya ini? Rohul Kudus yang katanya. Nah, habis itu di Sheldon baru jelas Trinity, ya, divine and human. Nah, habis itu kita ke Ebionite. Ini topik selanjutnya. Mungkin abang benar juga di sini bang. Ebionite, ini Ebionite, a member of an early Aztec sect Jewish Christian. Jadi tadi ada yang bilang Ebionite itu bukan orang Kristen. Nah, ini Jewish Christian. Ya, jadi Ebionite ini orang Kristen. Tapi abad pertama. Nih, bentar. One civilization ini around in the first century. Nah, jadi betul Ustadz Alwan bilang tadi. Habis itu di Nazarinis NLK sites. Nah, jadi ini Nazarinis ini apa ya? Kalau kita bahasa Indonesia itu ini itu Bang. jadi orang Kristen yang abad pertama itu namanya Ebionite. Tadi Ustadz Alwan kan bilang Ebionite ini kenapa nggak bisa dipercaya. Habis itu Bang Mems bilang mereka bukan Kristen. Nah, sementara mereka Yahudi Kristen. Habis itu narasi ketiganya nggak ada nabi di luar Israel, nggak di luar Yahudi. Nah, ini menurut Rita Wahyu di sini di sarapan pagi Biblia, Bilaem dia adalah nabi non Israel. Jadi ada nabi di luar keisraelan. Nah, habis itu Ayub. di Biola University juga di sini non Israelite followers for Yahweh in the Old Testament. Ayub juga sama. Iya. Jadi itu aja saya meluruskan ini narasi. Iya. Kalau nah habis itu udah pas tuh Bang, nggak ada yang salah, udah pas tuh. siap Bang, diambil aja kreditnya nggak apa-apa. Ada yang mau head to head lagi atau kita mau ngobrol santai atau kita mau banting-bantingan aja di sini apa gimana nih? Lanjut aja. Di sini Ardiansa ada. mungkin mau jadi tumbal berikut ini. Widih. Kamu mau bahas apa? Membahas tentang kehebatan Tuhan aja lah. Kehebatan Tuhanmu dengan Tuhanku aja lah. Aku lebih suka bahas Tuhan sih. Kenapa? Karena kita harus menguji Tuhan itu lebih bagus. Kalau hanya sekedar Kalau kamu pakai asumsi, aku juga pakai asumsi aja. sama-sama Kalau nggak kamu apa-apa. Kita pakai asumsi dengan dalil. Loh, katanya asumsi. Dari tadi udah asumsi semua Bang. Oh, ya udah. Bang, Ya udah, saya ayo. dalil semua loh. Ustadz Alwan satu pun tidak ada dalil yang dia sebutkan. Ya udah lanjut. Itu tadi Ebionite. Ebionit bukan dalil itu.
Lah, abang ditanya Ebionit, abang bilang bukan Kristen. Tadi barusan saya tunjukin Ebionit rupanya Kristen. Ebionit itu, Saya juga bisa ketawa abis ngomong gitu, bang. Ebionit itu sejarahnya. Ebionit Lagi tentang Ayub. Sebentar, Ayub dikatakan di luar Bani Israel, tapi dia binnya bin Ishak bin Abraham. Coba dibantu cek ini atau saya mau open cam. Silsilah Silakan Kang Ayub. Dito. Silakan Kang Dito. Ya, supaya nggak jadi penyesatan publik ya. Ini silsilah Ayub. Ayub adalah putra Ais atau Eswa bin Ishak bin Ibrahim. Serupa disebutkan dalam kisah Yakub. itu dari sejarah mana bang? Sejarah Islam atau Kristen? Udah jangan dipotong lagi dulu. Enggak, sejarah Islam atau Kristen. Nanti kamu ngambil sejarah Coba Islam. satu-satu, coba satu-satu. Coba satu-satu. Itu kata Ibrahim aja itu sudah ngambil dari ini apa referensi Islam itu. Dengerin dulu. Silsilah Ayub adalah putra dari Ais atau Eswa bin Ishak bin Ibrahim. Serupa disebutkan dalam kisah Yakub, Ais adalah saudara kembar Yakub. Jadi Ayub masih kemenakan Yakub dan sepupu Yusuf. Ayub nih, saudara dalam- kembar Yakub sepupu Yusuf itu sejarah dari mana sih itu? Gimana orang? Aduh, pusing Diam kepala. dulu. Diam dulu. Nanti tak kasih referensinya. Silakan. Ya, calon tumbal Tuhan juga nih. Dalam situs web thoyyibah.com dijabarkan bahwa silsilah Ayub adalah sebagai berikut. Ayub bin Amus bin Tawi bin Rum bin Ais, Eswa bin Ishak bin Ibrahim. Ini referensinya gua kasih nih. Sabar dulu meme. Nih. Referensinya nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini versi kami berarti ya. Cocok lah. Tapi kamu bisa nggak nampilin silsilah Ayub? Coba lanjut. Oke. Gimana bang? Meme. Kang Dito ini dari dulu nggak berubah. Coba dijawab bang. Gak ada framing. Bukan apa bercanda. Bukan gitu. Yo. Maksudnya begini Kang Dito. Iya. Ketika sebuah sumber itu kita jelaskan. Jangan begini bang, coba dijawab. Yang silsilah Ayub dari mana bang? Ada nggak meme bos istilahnya Ayu? Bentar saja. Sabar dulu. Bentar dulu. Begini Kang Dito ya. Jangan begini lagi bang. Dijawab aja. Kasih tunjuk. Silsilah Ayub mana bang? Bentar, saya jelaskan dikit dulu. Jadi gini. Bentar jadi gini Bang Dito. Kan? Dibilang di sini keluar di situ. Bang Dito. Coba ya, tunjukin Pembahasan tadi itu referensinya itu bukan dari sudut pandang Islam. Saya tadi mengambil referensi itu sudut pandang Alkitab. Iya mana bang? Coba silsilah Ayub Dari mana sudut bang? pandang Islam itu Kasih mengatakan lihat. Ayub ini saudaranya Yusuf ataupun siapa lagi Bang. tadi. Bisa pula Ayub Mem. dengan Yusuf itu satu zaman. Coba kau buka. Di mana bang? Silsilah Ayub ya. Kok bisa Ayub sama Yusuf itu satu zaman itu sejarah dari mana? Mana silsilahnya mana? Silsilahnya mana bang? Dari Kristennya mana? Bentar Bang, saya cari dulu Bang. Oke, cari aja dulu ya bang. Lagi Ya. dicari. Bukan dia buat saya cari turun itu kok. Ayub sama Yusuf satu zaman itu loh. Silsilah. Ya batuk ya. Keselet. Bengek kan? Bengek. Udah ketemu belum tuh? Bentar Bang, lagi aku buka ini. Itu ngomong apa batuk barusan? Batuk Pak Haji. Kita buka dulu ya. Buka. Ayub itu Nah, coba buka kameranya bang. Coba ditunjukin datanya. apa like-ku belum sampai 1000 itu Bang.
Follower bang, bukan likes bang. Ya, ya, maaf, agak sedikit salah. Akun yang gede nggak ada bang? Sedikit itu. Ya, Akun yang gede nggak ada? nggak ada. Akun lain nggak ada? Nggak ada, dia followernya dicampak-campakin semua dia. Follower sama like itu bukan sedikit salahnya, banyak. Karena beda. Jadi salah banyak itu yang benar. Kalau Ayub ini kayaknya ada nggak silsilah di dalam Alkitab? Karena dia bukan keturunan Abraham secara biologis. Aku rasa nggak ada lah. Jadi tadi ketawa itu kenapa bang? Tadi ketawa apa? Ya karena dia bukan keturunan Abraham, jadi kurasa tidak dimasukkan lah. Coba Iya. kita lihat dulu ya. Tapi data abang juga nggak ada gitu. Jadi apa yang diketawain tadi? Terus keturunannya siapa? Mestinya kita yang ketawa, abang nggak ada data. Kok jadi abang yang ngetawain kita? Nggak apa-apa, dia Jadi menang di terbalik-balik. asumsi. Jadi Dia menang di terbalik-balik. asumsi. Kita kalah di asumsi. Nggak apa-apa. Aku mulai dari dialog tadi aku udah ketawa-ketawa aja. Intinya kita kalah di asumsi gitu aja, Bang. Iya. Udah, kalau nggak ada ya udahlah kita lanjut diskusinya. Nggak ada. Bentar aku cari apa ini dulu ya. Silsilah Ayub kayaknya Aduh, mungkin nggak ada, karena dia bentar. bukan keturunan Abraham, dia bukan. Ya udah ya. Nggak usah sadar lah Mi, nggak usah sadar, nggak usah Mi. Masih nyimak. Diskusi yang lain aja Mi, udah Mi. Udah tahu kita. Udah Me, katanya mau bahas kehebatan Tuhan. Jadi tadi dia ketawa karena dia nggak punya data, dia orang punya data mungkin ya. Coba saya baca dulu ini bentar ya. Heeh. Abraham ke Ishak, Ishak ke Yakub, Yakub Yehuda dan saudara-saudaranya ya. Lalu Hezron ke Ram, Aminabab ke Nahason, Salmon Boas. Kok salmon gimana? Emang Salmon, ikan. Iya, ikan itu kayaknya. Raja Daud. Habis itu ke Salomo. Lalu ke istrinya Uria, Rehabeam, Abia, Asa. Orang Edom bro. Ntar dulu. Orang Edom dia nggak ada orang. Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yekonya. Lalu ada lagi di nggak ada Ayub. Ayub itu bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ini orang Edom. Lah terus tadi kenapa ngetawain orang begitu, orang ngejelasin soal dia itu dari apa bangsa pagan dia, pagan. Edom saudaranya Isa kan, Yakub. Enggak, dia dari bangsa pagan dia itu kalau Ayub tuh dari bangsa Bukan pagan dia. bang, Edom ya, bang. ya udah, lo sesama Kristen ini bahas dulu deh, setuju dulu deh. Bang, Edom itu saudara si Esau bang. Edom itu Ya tuh, aku udah bilang tadi. Udah Me, lu kalah Me, udah gitu aja. Oh iya, aku kalah aja udah. tapi Ayub Lagi lah tumbalnya. Ya ya udah lanjut. Udah kalah, udah. Bang, Ayub Udah bukan kalah. nabi, tapi bang memang benar bukan nabi. Di Oh, Kristen bukan no. nabi Ayub itu. Wah, Song, Iya nggak apa-apa. Song, nggak apa-apa, Song. Ya. Song, selamat sore. Halo sama sore Jangan. semua. Iya, nih ruangan berakhlak ini bang. Siap. Tutup. Tadi suara dia keras soalnya. Jadi mau bahas apa nih kita? Kitab Ayub, suci Ayub. apa? Ayub. Enggak, itu udah selesai itu. Dia Enggak, udah ngalah. karena Tadi dia Mem nggak bilang ngerti. iya gue salah, iya gue kalah. Udah. Song, Bukan, kok Bang. Dia lu benar, kok lu dia- malah lu kok mau malah mau nginjek saudara lo sendiri sih, Song? Bukan Kok dia bingung? Nggak bisa Tidak diatur ada. ini Bang Jibril. Tidak ada Kita keturunan. nggak bahas itu. Tadi kami mau bawa topik bahas ketuhanan katanya. Ketuhanan. Song bisa? Me,